Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'd. Punya pertanyaan. Mohon host untuk menguji dulu. Alhamdulillah pada sore ini Allah memampukan kita untuk bersilaturahim dalam kondisi yang habis hujan deras mendera provinsi tercinta ini. Semoga Allah memberikan berkah karena kita kalau hujan deras disunahkan mendoa Allahumma syaiban nafi'ah. Ya Allah, semoga hujan yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam meluas untuk keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Topik yang diberikan pada saya di kesempatan yang singkat ini saya ucapkan terima kasih dan sudah memudahkan supaya ada bisa moga-moga bisa berkesan atau masuk sedikit barangkali di dalam memori kita. Saya sampaikan dengan slide sebagai bantuan untuk berkomunikasi ini. Sahabat-sahabat yang saya sayang insya Allah, topik yang diangkat pada kesempatan singkat ini adalah bagaimana tepat menahan dan memacu diri sebagai kunci menjadi orang yang kuat dan hebat. Ya, Allah mengajarkan kita untuk menjadi orang yang hebat. Dan orang-orang yang mempercayainya atau beriman kepadanya, semuanya jadi orang hebat. Dan diberikan kunci-kuncinya itu. Kunci itu adalah dengan yakin apa yang diperintahkan itu akan banyak beruntung. Dan apa yang dilarangnya membuat dia buntung. Jadi keyakinan ini namanya iman atau syahadat. Allah Tuhanku, Muhammad Nabi dan Rasulnya Allah. Dan keyakinan semacam ini yang sangat hebat, yang menjadikan seorang memang lebih hebat dan semakin hebat. Hebat dalam artian aspek bio, psiko, sosial, spiritual. Bagi siapa saja yang kuat, Nabi pun bersabda, Al-min qawiyun khairun wa habbilahullah minan mu'in da'ifa. Jadi Allah itu lewat Nabi mengatakan, Al-min qawiyun khairun wa habbilahullah minan mu'in da'ifa. Orang yang kuat itu lebih baik dan lebih cintai Allah dibanding mukmin yang lemah. Bisa dikunci, kos bisa dikunci yang tidak sementara sebelum tanya jawab. Jadi kalau seseorang yang meyakini semua butir-butir modul-modul dalam apa yang disampaikan Allah dalam Quran dan dicontohkan, disunahkan, dipesankan, didiamkan oleh Nabi sebagai sunnah, maka dia jadi orang hebat, penuh dengan cinta dan kasih dan selalu dapatkan bonus dari Allah berupa la'allakum turhamun. Karena itu janji Allah, wa'ati Allah merasul la'allakum turhamun, demikian. Jadi kalau seorang ingin jadi orang hebat dan kuat dalam aspek bio, psikososial, spiritual dan selalu dalam dirinya berprinsip 3B, aku harus hidup dengan benar dan aku berpikir bersikap berkata yang benar. Tidak hanya ingin tenar, tapi benar. Yang kedua, aku harus berbuat, bersikap, berpikir, berkata yang baik. Dan yang terakhir, bukan membebek saja. Dan yang terakhir, aku akan berpikir, bersikap, berkata, berbuat yang berguna dan mulia. Jadi, seseorang yang memegang kunci ini, dia akan jadi sosok yang benar, baik, berguna. Dan membuat sekitarnya benar, baik, berguna. Jadi dia tidak ada sifat egoisme. Karena dalam diri manusia selalu ingin ada suatu gerakan selalu ingin berubah. Berubah ke apa? Ke arah yang dicintai, yang diinginkan, yang dimimpikan, yang dikejar-kejar tiap hari. Dan umumnya orang mengejar apa? Kebahagiaan, kebagusan, lahir batin di dunia untuk dirinya dan untuk yang dicintainya dan sekitarnya. Yang dicinta bisa keluarganya, bisa RT-nya, RW-nya, bangsanya, negaranya, bahkan manusia sedunia.
Kalau orang yang bisa tataran sampai tataran aku mencintai bangsa sedunia, pengen buat perbaikan sedunia, ini namanya punya ketempelan sifat-sifat Nabi, sifat Rasul. Dan memang semua orang yang belajar dengan modul-modul yang dibagikan oleh Allah dan Rasulnya akan punya rasa cinta semacam ini. Tidak hanya dirinya, tidak untuk keluarganya, tidak untuk bangsanya saja, tapi pengen buat kebaikan seluas-luasnya. Pengikut Nabi Muhammad, para pengikut Nabi ini pengen jadi penyebar kasih, pemakmur jagat. Dan itu yang dipesan Allah, wa ansa'akum minal ardi wastakmarikum fiha. Dan sekalian yang insya Allah, sahabat-sahabat, sedulur-sedulur di ID, DIY maupun yang mengikuti acara ini, jadi manusia punya mimpi semacam ini, selalu menggelegak dalam dirinya, pengen mendapatkan senang. Tiga, senang. Sudah jelas. Apa itu? Aku senang dimanapun, kapanpun. Itu tidak salah, itu bagus. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Boleh kok, boleh. Boleh, asalkan juga tidak membuat orang susah di sekitarnya. Maka diharapkan setelah aku senang dimanapun, kapanpun, di sini menyenangkan, di sana menyenangkan, di mana-mana aku menyenangkan. Wah, keren. Tapi kurang sempurna. Kurang sempurna. Padahal ini udah jadi pahlawan bangsa dan negara. Kurang satu. Allah senang padaku, Allah senang padaku, Allah senang padaku, Allah senang. Inilah orang yang paripurna. Selalu senang, menyenangkan di sini Allah Ta'ala. Ini namanya orang dapat kebagusan dunia akhirat. Orang ini yang mendapatkan mimpinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sayang, untuk meraih hal ini harus dengan perjuangan. Perjuangan itu melawan penghalang, menerobos penghalang dan menyingkirkan penghalang. Penghalang itu minimal 1, 2, 3, atau 4. Apa itu? Sakit, miskin, ketidaktahuan atau kebodohan. Yang terakhir adalah gampang kena godo, remnya dol. Inilah penghalang orang pengen senang. Ini penghancur orang sudah senang, kayaknya tidak di orang yang hidupnya tidak senang lagi. Sahabat-sahabat yang disayang Allah. Allah di dalam surat Yasin ayat ketiga 673 Allah katakan, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatunya serba berpasang-pasangan. Ada kaya, ada miskin, ada sehat, ada sakit, ada suka, ada benci, ada bahagia, ada nelongso, ada yang benci idi, ada yang menyukai idi, ada yang mencintai dokter, dan benci dokter. Itu sudah ada nasnya. Sahabat-sahabat yang sayangi, yang saya sangi, yang disayang Allah. Tapi Allah pun juga berpesan, di saat seseorang benci, kita hendaknya apa? Introspeksi, mawas diri. Di saat orang sakit, orang hendaknya mawas diri, introspeksi, muhasabah. Karena Allah katakan dalam Al-Baqarah 216, wa asa antakruhu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Boleh jadi kau membenci sesuatu, ada yang kau benci itu baik untukmu. Dan boleh jadi kau mencintai sesuatu, padahal yang kau cinta itu jelek untukmu, buntut dari kehidupanmu. Sahabat yang saya sayangi, yang sayang Allah, manusia terdiri atas 4 dimensi biopsikososial spiritual. Jika ada satu dari 4 dimensi ini sakit atau tidak beres, maka bisa mengalami dimensi yang lain. Bisa meningkat, bisa menurun. Sering menurun. Ada juga sih meningkat. Orang secara sosial dibenci. Orang bisa sedih, ya, aspek psikologis. Karena sedih, apalagi dibenci, dia nggak bisa makan, sakit badan. Tapi spiritualnya bisa meningkat, dia mendekat pada Allah Ta'ala. Memohon pada Allah Ta'ala. Ini yang terjadi pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu diboikot, diembargo oleh orang-orang Quraisy di saat syiar Islam begitu bergemerbak, dibenci. Tetapi apa yang diberikan Allah?
kristalisasi iman, kristalisasi jemaah. Dan justru fisiknya akan kuat di dalam kondisi keterbatasan itulah ternyata Allah memberikan yang sekarang yang mendapat hadiah Nobel dari Yosemi Ohsumi 2016. Terjadi semacam teorinya autopagi. Badannya bukan lemah, tapi makin kuat. Bukan makin bodoh, tapi mencerdas. Dan sekalian insya Allah, orang yang sakit datang ke dokter, harapannya pulih. Minimal stabil, tidak makin buruk. Setelah memburuk, bahkan meninggal dunia, kecewa dia. Si pasien sedih, keluarganya sedih. Apalagi ada perilaku dokter yang agak nggak menyenangkan hati. Agak jumawa ya. Kementos ya, kemelintih ya. Udah itu makanan empok. Disebarluaskan. Aku sakit hatiku. Karena keluarga aku yang kucintai bukan membaik, malah memburuk, akan mati. Udah begitu habis biaya banyak. Ya Allah ya Rabb. Dan sekalian, andai kita berempati di posisi pasien, mungkin kita pun juga ada rasa semacam itu. Sakit fisik, ada nular yang nggak nular, TBC seperti kemarin hari TV ya. Ada nular yang nggak nular, itu pun dibagi stadium berapa, apa terapinya, adakah harapan prognosisnya. Ada pula sakit hati, nularkah? Sahabat-sahabat yang saya sayangi, kalau kita lihat yang saya singkat, penyebab sakit adalah bagi pamit ini. Satu dari sekian ini adalah infeksi, yang lainnya non-infeksi. Tidak nular. Yang nular ini bertahun-tahun, berpuluhan tahun menjadi penyebab yang relatif sedikit. Tapi kemarin begitu ada COVID, langsung sejagat geger. Haji batal. Dengan setahun, 2 tahun dari Indonesia. Tidak hanya itu, banyak lembaga-lembaga institusi jasa hancur rontok dan menimbulkan kebangkrutan massal. Bagi mereka yang tidak kuat imannya, selain banyak kematian, rapuh, tatan sudah menjadi kacau. Tapi ada hikmah, ada WA group, WhatsApp, dan terus berkembang. Dan dari itulah setelah pandemi ini meredup, yang terjadi kemanfaatan yang ada, penemuan beberapa metode mendeteksi dengan hanya meniup udara, disebul, muncullah penemuan dari gajah mata itu. Hadirin yang saya sayangi, yang sayang Allah, penyakit yang menyebabkan badannya rapuh itu sangat banyak. Tetapi kalau kita lihat, salah satu penyakit yang merampas kepandaian, merampas kecerdasan, merampas kejayaan adalah stroke. Salah satu sebab stroke, baik hemorragik, non-hemorragik, faktor risikonya sangat banyak. Ada 15 faktor risiko, termasuk sakit jantung koroner yang menyebabkan seorang mendadak nggak ada dari muka bumi ini. Dia meninggal. Siap atau nggak siap. 2 bencana ini, jantung dan stroke, faktor risikonya sama persis. Dan kita lihat, apa sih yang menyebabkan seseorang kuat, tidak sakit, jadi orang hebat, sampai tuanya tidak mengalami demensia vaskuler diakibatkan karena pasca stroke. Atau kita baca fisik karena sakit jantung. Kita lihat sahabat-sahabat yang saya sayangi. Faktor itu kebanyakan faktor menahan diri. Kita lihat dari 15 faktor disarankan oleh para ahli jantung dan pembuluh darah, SPPD KKV atau SPJP, atau yang di bidang neurovaskuler. Mereka menuliskan ada kode-kode ini. Dan kode ini kebanyakan ada metode menahan diri. Pertama, kalau nggak kepengen kena jantung dan stroke, zero obesitas. Apa saudara? Zero obesitas. Kuncinya apa? Menahan diri. Tidak makan berlebihan. Itu kata siapa? Kata para ahli di bidang medis. Kata siapa? Kata Allah. Al-A'raf 31 Allah katakan, Kulu washrabu wala tusrifu innahu yuhibbul musrifin. Silahkan hai manusia, kau makan minum, tapi jangan berlebihan. Allah nggak suka orang yang berlebihan. Dalam Al-Baqarah pun Allah katakan, Ya hayuhan nas, kullu mimma fil ardi halan thayyiban, wala tatabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Ternyata kuncinya menahan diri. Menahan intake supaya tidak overnutrition. Begitu overnutrition,
morbid obesity. Nah, saat itulah datanglah bergerombol-gerombol penyakit. Sehingga dikatakan dari pepatah Arab, al-maitatu baitud da'i, dari perut jadilah gudang penyakit. Sahabat yang saya sayangi, yang sama-sama berproses, ID, DI, dan siapapun yang ikuti acara ini. Jadi kuncinya salah satu yang paling penting, karena dari obesitas ini, ternyata dampaknya panjang banget. Obesitas tidak akan sengonyong-konyong kader gitu ya. Berproses, numpuk, bersamaan ada obes, tumpuan lemak di jaringan-jaringan longgar. Bersama itu berubah pembuluh darahnya. Pembuluh darah yang mengalami penyempitan akibat aterosklerosis. Tidak hanya itu, sistem imunnya pun menurun dan menjadi rapuh di saat-saat macam ini. Bisa penyakit berdatangan berbarengan, comorbidity. Yang kedua, zero smoking. Smoking, merokok, tindakan-tindakan yang menurut ilmu kedokteran dan ilmu agama dikatakan tindakan yang lebih banyak madorotnya dibanding manfaatnya. Memang ada manfaatnya, tapi madorotnya dinilai oleh para pakar, oleh ulama lebih banyak. Sehingga kita harus memilih dan memilah, tinggalkan. Meskipun lezat bagi yang sudah nggak atau ketagihan. Yang ketiga, zero narkoba. Nah, ini lagi semua yang dilarang Allah. Dilarang untuk khamr, wal maisir. Khamrnya dilarang. Judinya apalagi. Sahabat-sahabat yang sayang Allah. Ini yang ketiga. Zero obesitas, zero smoking, zero narkoba, dan lagi zero distress. Tahan diri. Orang yang mengalami distress akibat harapan, ada gap dengan nyata. Dasein dan desolan, ada gap. Gapnya ini merupakan rasa jengkel, memberontak, marah, dan ini yang menyebabkan kecemasan. Dan sekalian yang saya Allah, orang cemas bisa berpenampilan macam-macam. Ada yang bisa menyerang, agresif, marah, atau yang defensif, atau yang pasif, menyerang diri, namanya depresi. Kadang-kadang sampai ambil langkah, suicide atau bunuh diri. Sahabat-sahabat yang saya sayangi sayang Allah, itu yang pertama. Ternyata kuncinya adalah menahan diri. Kamu boleh berangan-angan, bercita-cita, berkeinginan. Please, silahkan bro. Tapi bro, lihat kemampuanmu. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Besar kemauan, lemah kemampuan. Yang terjadi apa? Kecewa, marah, sedih, distress. Ini menyebabkan gerakan jantung lebih cepat, takikardi, yang menyebabkan pembuluh pernafasan, pipa pernafasan menciut, bronkospasme atau semacamnya. Yang menyebabkan aliran darah kotak pun juga menyempit, spasme, takikardi. Kalau sampai kemampuannya lepas, melampaui daya tahan dari dinding vaskuler, pecahlah dia. Jadilah hemorrhagic stroke. Atau adanya kecepatan gerak ditambah di bersamaan dengan itu ada beberapa bagian dari darah yang lepas, kemudian darah di trombus dan embolus, jadilah ischemic stroke. Baik itu yang bersifat transient, RNID, atau akhirnya stroke yang beneran, yang mendapat kecacatan. Sahabat yang disayang Allah yang saya sayangi. Apalagi kita lihat, berapa kan nyatakan adalah 30 menit berolahraga. Nabi pun berikan contoh olahraga ini. Memang gampang diucapkan, tapi cukup banyak perjuangan untuk melakukan olahraga yang 30 menit ini. Justru di sini para dokter yang tahu ilmunya sering melanggar dan tidak melaksanakan ilmunya ini. Ini yang dikatakan oleh Allah. Allah nggak suka. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang tidak hanya berkata tapi juga melakukan apa yang kita katakan. Sahabat yang sayang Allah, olahraga, exercise every day 30 menit sangat bagus. Itu tidak sempat. Para ahli di bidang olahraga menyarankan, SPKO yang sahabat-sahabat saya, adik-adik saya menyatakan please 10 menit tapi 3 kali. Yang ketiga adalah
5 mangkok sayur buah setiap hari. Dan tekanan darahnya usahakan di bawah 140 sistoliknya, gula darah sewaktu di bawah 200, dan kolesterol total di bawah 200, LDL atau kolesterol jahat di bawah 100, asam berat bawah 6 untuk pria, wanita, dan bawah 7 untuk laki-laki. Dan hati-hati tipe kepribadiannya tipe-tipe, jangan tipe A. Kalaupun tipe A harus bisa mematuk diri kapan harus mencapai harapan atau ambisi-ambisi. Karena orang yang aritmia dan tipe A, kepribadiannya ternyata lebih riskan terkena stroke dan jantung koroner. Sahabat-sahabat yang sayangi, hampir semuanya ini adalah faktor-faktor yang kuncinya adalah ketidakmampuan menahan diri, memaksa diri, kapan ngegas dan mana ngerem. Bagi yang sakit memang ada hikmahnya. Yang jelas kalau sakit dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Tetapi selain itu juga ada kelebihan, yaitu mustajabnya doa dan ngumpulin banyaknya pahala. Sahabat-sahabat yang sayangi, insya Allah, dokter profesinya membantu agar orang memulihkan ke stadium kondisi atau stage semula. Kalaupun tidak, minimal tidak semakin buruk. Maka langkah dokter biasanya pendekatan aspek fisik dan non-fisik. Dan kita berharap si pasien dan dokter mengharapkan pasien tidak sakit lagi, dan si sakit atau si pasien berkeinginan saya tidak ingin sakit lagi. Terus apa yang harus dilakukan? Di saat sakit biasanya akan muncul suatu bentuk self-assessment, bentuk muhasabah, bentuk menghitung diri, mulat sarito hangrosowani, tentang cara hidupnya. Kayaknya cara hidup banyak yang salah ya. Aku tahu ini baik dan benar, tapi aku belum mau melakukan, sehingga aku tidak baik, tidak benar, dan tidak mulia pula. Nilainya bapak aku menjadi orang tidak mulia. Aku menjadi orang yang asor sekarang, gara-gara hidupku tidak benar dan tidak baik. Maka dia akan mencoba mencari cara hidup yang baik dan benar. Berusaha agar cara hidup menjadi lebih baik. Karena dari cara hidup yang benar, menjadikan dia berkualitas, mulia di dunia, mulia di akhirat. Yang kedua dengan imunisasi. Imunisasi pun dengan 2 langkah pula. Langkah medis, semacam kalau pneumonia, PCV atau PPSV. Misalkan tidak atau pencekik, misalnya itu yang pneumonia. Atau pakai BCG, supaya tidak kena TBC, atau kalaupun kena tidak fatal. Atau human papillomavirus, juga berikan vaksin supaya tidak kena CA cervix. Tetapi ada juga pendekatan yang complementary and adaptive medicine, yaitu cara alami. Apakah ada? Kita lihat. Dan sekalian ya Allah, Allah memerintahkan kita untuk selalu mengkaji diri, memperhatikan ayat-ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Kita diperintahkan oleh Ta'ala untuk menyaksikan, memperhatikan inna fi khalqis samawati wal ardh. Coba perhatikan ini kejadian langit dan bumi. Dan itu semua bagi orang yang dikatakan oleh Allah ulil albab, orang yang cerdik semacam ini. Kita berharap di saat Allah memberikan training yang dipaksakan seluruh jalan bagi yang percaya akan jadi perbaikan yang banyak dan massal di banyak organnya. Sahabat-sahabat saya sayangi, kalau kita tanya, kau ingin bahagia? Iya. Apa yang kau lakukan? Olahraga? Bagus. Simbang gizinya? Bagus. Itu kau lakukan? Tidur cukup? Aku tahu. Sudah kau lakukan? Apakah jumlah tidur kurang sehingga maaf terjadi kerapuhan hampir banyak hal di banyak tubuh sehingga kemudian sudden death? Ataukah kau sudah meningkatkan takwamu? Karena takwa itu ternyata menyehatkan. Kita bisa lihat komponen takwa ada 10S. Saum, sedekah, zakat infak, silaturahim, bersadi pada Allah atau tawakal, syiar, salat, syukur, sabar, dan syahadat. Ada 10S. Dan sahabat-sahabat yang sayangi, nanti kita akan kupas sedikit secukupnya waktu. Ya jelas, amal yang Ramadan yang Allah tuntun pada kita menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik. Sumutasihu, puasalah, itu akan menyehatkan kamu. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini Al-Qur'an Al-Baqarah 184 bagian akhir. Jadi kalau kita tunaikan amalia Ramadan PUASA ini,
Menahan diri perut dan dua perut, menahan diri perkataan, menahan diri pandangan dan pendengaran, menahan diri perangkat gerak dan tubuh, menahan diri pada pikiran dan mengarahkan pikiran yang positif dikasih yang baik, menahan diri pada yang buruk, maka dia akan menjadi posisi khusus puasanya. Unjukan dandan yang bagus, dan ini kata Rasulullah, tasakharu fa inna fis sakhari barakatun. Dalam sahur ada berkahnya. Setidaknya minum air. Nabi mengatakan setidaknya minum air. Itulah kata-kata yang seharusnya kau cukup air. Dengan bahasa yang sama artinya. Sahabat-sahabat yang sayang, ternyata kecukupan air kunci dari banyak kesehatan seseorang. Apalagi cukup air dalam kondisi pH yang terbaik. Dan ternyata banyak orang sakit. Batu empedu, batu ginjal, batu kandung kencing. Jadinya viskositas yang meningkat, hiperkoagulabilitas dari koabilitas jadi kekentalan darah itu menjadi meningkat akibat kurang cairan. Dia mengalami dehidrasi, dan dehidrasinya yang kurang. Sahabat-sahabat saya sayangi, jadinya sakit. Kita diperintahkan untuk belajar pedoman hidup namanya Al-Quran. Kaji. Meskipun dalam waktu yang terbatas, kita harus selektif membeli dan memilah mana-mana yang untuk aplikasi kehidupan kita. Sholat diperbanyak, doa zikir, surat taraweh, doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau pakai asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Berbanyak sedekah, infak, zakat, memberikan iftar, makan buka puasa. Tadi Mas Joko baru ngedrop makanan buka puasa. Kami juga kemarin minta tolong untuk ngedrop, tapi saya sendiri tidak sanggup, tapi karena jumlahnya banyak. Dan kita ngedrop rasanya nggak mampu, kita minta tolong didropkan. Ya makan banyak, keuntungan bagi mereka yang memberikan makan buka puasa, mendapat pahala yang seperti yang berpuasa. Tidaknya itu, 40 hari atas baiknya dia kopi pada memberikan makanan. Sahabat-sahabat yang saya sayangi, insya Allah, apabila sakit, maka tanya pada artinya. Allah pun juga menyampaikan bagi yang maridon atau safarin atau yutiquna, maka bisa mendapatkan rukhsah berupa qada atau fidyah. Dan kalau sakit, tanyakan pada ahlinya. Sahabat-sahabat saya sayangi, amati diri. Inilah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah. Sehingga andai ia bisa tunaikan dengan benar, maka mendapatkan banyak kebagusan pada dirinya. Aspek medis, biologis, psikologis kita bisa lihat. Kalau aspek psikologis, seorang bisa mendapatkan banyak manfaat, paling enggak emosi stabil, kendali diri lebih kuat, lebih tahan terhadap stres, tahan lebih kuat atau tahan terhadap kecemasan, mencakumatnya beberapa gangguan jiwa, schizofren dan semacamnya, meningkatkan rasa aman dan kolegalitas, dan lebih peka sosial. Sehingga ada tidak hanya empati, tapi kemudian bersimpati dan kemudian aktivitas yang real untuk membantu sahabatnya yang kekurangan. Sahabat-sahabat yang saya sayangi, apa yang terjadi pada aspek biologisnya? Ternyata orang berpuasa mendapatkan manfaat. Penelitian saya tahun 2000 mendapatkan orang yang berpuasa dengan baik dan benar akan ada perbaikan aspek tekanan darah dan berat badannya. Jadi perbaikan blood pressure. Blood pressure ini akan mengalami perbaikan dan body weight-nya juga alami perbaikan. Lucu, yang tinggi turun, yang rendah menaik. Yang normal acak aja. Aneh. Itu yang terjadi. Dan sahabat bisa lihat pada intermittent fasting yang minimal 8 jam sampai 16 jam yang penting diteliti oleh sahabat Yosuni Osumi yang mendapat hadiah Nobel 2016. Ternyata dalam dirinya mengalami banyak perbaikan. Hanya perbaikan. Hampir seluruh bagian tubuh, jaringan tubuh yang ini perbaikan. Rejuvenisasi, regenerasi dari semua sel-sel tubuh. Pikiran makin cerdas. Ternyata para neurolog mendapatkan orang yang berpuasa terjadi penurunan inflamasi. Neuroinflamasi menurun. Fungsi sinaptik menurun. Dan memperbaiki resistensi insulin. Dan memperbaiki disfungsi dari cerebrovaskular serta membuat baik hampir seluruh jaringan dari neuron itu.
TNF alfa menurun. Interleukin 6. Demikian juga yang lainnya. Dan ada perbaikan itu. Dan terjadi dari aspek neurologis, optimalisasi, resiliensi, dan neuroplastisitas meningkat. Terjadi juga neurogenesis, dan didetinya makin banyak, sehingga RAM otak itu makin besar dan makin tinggi, sehingga orang yang suka berpuasa cerdas, memanggil memori lama pun baru lebih cepat. Terjadi neuron bioenergetics. Sahabat-sahabat yang saya sayangi. Dr. Muhammad Zawahiri dari ahli kulit kelamin Mesir mendapatkan orang-orang yang berpuasa mendapatkan perbaikan kehebatan pada kulitnya. Terjadi peremajaan kulit, eksem dan jamur lebih cepat sembuhnya. Dari UI meliti tesisnya tentang orang yang berpuasa terjadi penurunan radikal bebas sekitar 45%, sehingga aging proses melambat. Jadi dia hebat, glowing lah dalam bahasa anak muda. Tapi memang harus dirawat, minimal adalah pakai sunblock. Ditambah dengan puasa, terjadi perbaikan. Sahabat-sahabat saya sayangi. Tidak hanya itu, sperma makin bagus. Penelitian Dr. Purwaningsih dari Yarsi. Dan kasus yang dijalani oleh senior kita, Bapak Muhammad Ali, petinju dunia itu, mendapatkan banyak perbaikan meskipun tidak sembuh dari Parkinson yang disandangnya. Terapi-terapi modern dari neurologi sudah dilakukan. Tetapi begitu tambah dengan puasa, perbaikannya nyata-nyata baik meskipun tidak pulih. Sahabat-sahabat saya sayangi, alat-alat dan makin bagus. Dan itu sudah teliti banyak ahli. Kita bisa lihat. Jadi terjadi apa ya dalam bahasa yang awam. Jadi pada waktu orang berpuasa dalam kurun waktu 8 jam sampai 16 jam, maka tubuh akan bentuk protein yang khusus yang disebut dengan autophagisum. Autophagisum ini di tubuh akan muncul dari sel-sel tubuh ini. Dan kemudian autophagisum ini semacam digambarkan sebagai sapu raksasa yang mengumpulkan sel-sel yang tidak berguna, asal bagian mati, termasuk di bagian mitokondria, dan kemudian yang termasuk sel-sel yang membahayakan sel-sel lain, seperti sel-sel saron kanker. Tidak hanya itu, termasuk sel-sel berbentuk merusak, seperti viral, bakteri, itu pun juga disikatnya. Disapunya. Lalu protein autophagus kemudian menganalisa, kemudian memakan sel berbeda, kemudian dibuang. Bagi bagian-bagian yang masih dibutuhkan, masih bisa dipakai, didaur ulang. Jadi sahabat-sahabat saya sayangi, teori ini yang mendapat hadiah Nobel dari Yoshino Osumi luar biasa, membuktikan kebenaran sabda Nabi, meskipun hadisnya dikatakan dhaif, sumutasiku. Dari kasus klinik, Dr. Podo Bayu Purnama, Dr. Madusian, Dr. Neneng Ratnasari, mendapatkan memang orang-orang yang berpuasa dispepsia fungsional makin bagus. Beberapa jurnal yang dikaji beliau, Dr. Neneng, dan teman-teman, ternyata radang pada usus, kolitis, makin baik. Prostat paru, makin baik. Ini ada teman-teman kita spesialis paru. Gambaran lipid, makin baik. Gambaran bahkan pada mata, ternyata orang yang berpuasa itu tekanan intraokuler juga menurun. Jadi ini sahabat-sahabat sayang. Dr. Puji Raharjo yang memimpin Dr. Hari Cahyo bersama dengan Profesor Siti Sitiati mendapatkan ternyata orang berpuasa asalkan mengikuti cara Nabi, yaitu bersahur, terutama minum, dan hidupnya berhati-hati. Dalam bahasa kita, mansoma Ramadana imanan watisaban Gufrallahu ma taqaddama min dzambi. Ternyata benar. Nabi mengatakan sumutasiku, dan Allah menyampaikan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Perbaikannya menyeluruh, ginjalnya makin bagus. Pra Ramadan, pasca Ramadan terjadi CCT-nya makin bagus. Sahabat-sahabat yang sayangi, yang sayang Allah, itu beberapa hal yang jelas. Mari kita usahakan bahwasanya Allah mengajarkan kita dari takwaan tadi agar kita menjadi orang yang paripurna melaksanakan agama. Tetapi itu perjuangan selama hidup kita. Mari kita punya hobi yang bagus, hobi yang 3B, benar, baik, dan berguna, dan buat kita mulia. Mari kita usahakan, bagaimana Nabi mengatakan, kalau orang pengen sehat dan bahagia, kuat, dan terhormat, itu orang hebat, berumur panjang yang berkualitas, bagi Nabi mengatakan, tubaliman tola, muru hasuna malihu,
mari kita perhatikan dengan siapa kita berinteraksi. Nabi mengatakan, ar-rajulu allatini khalilihi falyandur akatuk man yukhalil. Seseorang akan ikut isma karakter teman akrabnya. Hati-hati dengan siapa kamu berteman akrab. Sahabat yang saya sayangi, anggota ID, pengurus ID, se-DIY, dan siapapun yang mengikuti acara ini. Islam mengajarkan kalau sebelum berpergian, cari teman yang baik. Dan sebelum kau bermukim satu rumah, dia tetangga yang baik. Apalagi Islam mengajarkan agar kita sehat dan bahagia, legowo dan ikhlas menerima ketidaksenangan. Allah mengatakan, wa asa antukru say'a wa khairul lakum. Boleh jadi kau benci sesuatu, pada yang kau benci baik untukmu. Wa asa antuhibbu say'a wa syarrul lakum. Dan boleh jadi kau menyukai sesuatu pada yang kau sukai jelek untukmu. Allah mengatakan kamu tidak tahu. Sahabat, di saat ini didera dengan berbagai kata-kata yang tidak enak. Mari kita legowo, mafasiri, ikhlas menerima, mudah untuk perbaikan. Kita menata diri, menggempur diri, menatar diri untuk menjadi orang yang berkualitas dengan akselerasi dan eskalasi. Mari kita kontrol diri kita. Dan orang-orang yang sehat bagi adalah yang bisa mengendalikan dirinya, mengontrol tekanan darahnya, mengontrol gula darahnya, mengontrol tekanan, menolak gambaran asam uratnya dan sebagainya, agar dirinya semakin sehat. Termasuk mengontrol emosinya. Karena itulah mari kita jujakan untuk bergembira. Ada teori yang mengatakan agar seorang jadi sehat. Ada yang dengan teori tertawa. Itu tidak salah. Di saat tertawa, hormon cinta keluar, baik dopamin, endorfin, oksitosin maupun serotonin. Sehingga dia membuat organ yang lebih baik. Dianjurkan pula mari kita banyak ikra dan ikra. Baca. Tapi hanya baca. Tidak hanya baca, ikra dengan kolam. Tulis. Ini metode yang sangat bagus untuk menjaga otak kita. Dan sahabat saya sayangi, yang terakhir malah kita berusaha kalau bekerja semampunya saja. Sahabat yang saya sayangi, keutamaan puasa hanya dirasakan bagi mereka yang menjalaninya. Dan banyak orang-orang menyesal karena terlambat melaksanakan puasa ini. Puasa bukannya level 1, P1, tapi sampai P2, P3, P4, dan dikerjakan sampai P5. Insya Allah kita akan dapatkan kebaikan bagaimana Allah katakan dalam surat Fussilat ayat ke-46. Man amila sholihan falinafsihi man asa'a fa'aliha amar rabbuka bidulam lil abidin. Barang siapa berbuat baik dapat kebaikan. Barang siapa berbuat jahat dapat kejahatan. Allah tidak berbuat aneh pada hamba-hambanya. Sopan lantur munduh waing pakar tining dewi-dewi. Sahabat yang saya sayangi, anggota ID, perus ID, SDIY, dan siapapun yang di acara ini. Ternyata kalau diringkas, kalau kita bisa tepat menggunakan rem dan tepat memancal gas, maka kita akan jadi kuat dan hebat. Baik aspek bio, psikososial, spiritual. Karena itulah sahabat seperti saya sayangi, mulai kita manajemen diri kita, potensi yang Allah berikan pada kita. Waktu yang ada, mumpung hidup, sebelum kita mati. Nabi Muhammad berpesan, iktanim, khamsan, qabla khamsin. Wahai anak manusia, gunakan 5 sebelum datang 5. Hayatuka qabla mautika. Gunakan hidupmu sebelum datang matimu. Wasihatuka, dan sehatmu sebelum datang sakitmu. Dan gunakan senggangmu sebelum datang sibukmu. Wasabubuka qabla harumika. Gunakan mudahmu sebelum datang tuamu. Dan waghinaka qabla fakrika. Dan gunakan mumpung kau mampu sebelum datang kemiskinanmu. Sahabat-sahabat yang sayang Allah, mari kita membiasakan untuk berdoa. Doa diajarkan Nabi dalam kitab Syarah Mutalaq Hadis Sultan Syekh Hashimi. Dia mengumpulkan satu doa yang sangat indah yang Nabi lakukan, yaitu doa Allahumma inni as'aluka minal khairi kulihi ma'alimtu minhu wa malam a'lam wa a'udzubika minas syarri kulihi ma'alimtu minhu wa malam a'lam. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu ya Allah, anugerahkan segala kebaikan yang saya tahu ya Allah. Dan anugerahkan pula ya Allah pada saya yang baik, semua yang baik ya Allah yang saya tidak tahu saat ini maupun saat nanti. Ya Allah, lindungi aku. Sungguh aku mohon perlindungan padamu ya Allah
Jadi semua keburukan, sakit, kesialan, orang memfitnah, orang benci, garong, atau semacamnya, ketidakserkawanan, dan semacamnya. Hilangnya loyalitas, hilangnya kehormatan, dan sebagainya. Dan lindungi aku dari semua yang buruk-buruk. Selain itu semua ya Allah, yang saya tidak tahu. Itulah sahabat-sahabat yang saya sayangi, yang saya Allah. Berapa hal yang mungkin sangat sederhana saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatian. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.